Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita sehat semuanya. Pagi ini kita sudah bersama Mas Alvan di sini, Mas. Nah, jadi kita tadi habis ngonten bareng ya, habis bikin foto sama video. Ini mungkin nanti ada motor-motor lewat nggak apa-apa ya, karena lensanya nggak cukup. Lensaku rusak, lensa yang biasanya rusak gitu. Yang penting ya semoga suaranya masih aman ya. Oke, gimana kabarnya Mas Alvan? Baik, baik sehat ya. Nah, jadi di sini kenapa kok aku ajak ngonten Mas Alvan ini juga karena kita sebelumnya sudah pernah ketemu, yaitu di San Mori Bondowoso ya. Itu. Jadi sebenarnya Mas Alvan ini adik tingkatku, adik kelasku. Cuma kita jarang nggak pernah ngobrol. Jarang ngobrol. Jadi baru ketemu pas di San Mori Bondowoso, terus kita jadi sering kontak-kontakan juga, terus sharing-sharing mungkin masalah motor atau masalah foto video gitu ya. Nah, mungkin perkenalan dulu Mas Alvan. Nama lengkapnya siapa, Mas? Waduh, nama lengkapnya Atau nama panggilan panjang aja? nih kalau nama lengkapnya nih. Kalau nama panggilan sih ya Alvan. Alvan, ya. Kalau nama lengkap Ahmad Gifari Ahmad Gifari Alvananda Yuda Putra. Waduh, empat kosakata ya. Itu kalau di UN pasti nyingkat dua. Pasti itu. nyingkat itu. Nyingkat dua. Kita awal namanya sama-sama Ahmad ya. Gitu. Nah, oke. Jadi sekarang Mas Alvan ini lagi pakai motor apa, Mas? Yang dipakai daily atau yang dimiliki sekarang? Kalau ini motor R25 tahun 2014. Motor ini biasanya saya pakai itu cuman untuk hobi-hobi aja. Hobi aja. Oh, berarti nggak daily ya? Atau touring. Nggak dipakai daily berarti ya. Kalau dailynya pakai apa? Kalau dailynya saya pakai Fiction, Mas. Oh, Fiction yang sebelumnya itu ya? Iya, tahun 2015. Tahun 2015. Sama ya berarti tahunnya? Ini 2014. 14 ya? Ya. Lebih tua jadi kakak. Tua. Oke. Mungkin langsung tak tanya juga ya. Ini kan aku kepo juga. Kenapa kok orang-orang tuh sekarang juga banyak yang pakai R25 gitu ya? Kalau dari Mas Alvan sendiri, kenapa kok milih R25 gitu dibanding 250 yang lain gitu? Kalau menurut saya sendiri, saya suka modelnya sih, Mas. Modelnya. Terutama dari lampu depannya sih. Lampu depan, iya ya. Itu udah lumayan agresif. Iya, sangat. Apalagi ditambahi alis ya. Nah, jadi tambah ini. Tambah kelihatan jadi. Oke, terus R25 ini menurut saya juga konsumsi bahan bakarnya juga nggak terlalu boros. Iya. Berarti lebih irit dibanding yang lain gitu ya. Di kelasnya. Di kelas. Power juga dapat lah, meskipun bukan yang paling gede powernya. Iya. Karena kan sekecil-kecilnya power ini 250 gitu ya. Jadi masih tetap narik gitu. Jadi kalau ini dibandingkan kan biasanya daily pakai Fiction, terus habis itu ini pakai R25. Itu rasanya gimana kalau naik R25 itu? Bedanya sama 150 gitu? Kerasa banget sih, Mas. Kerasa banget. Terutama torsinya sih yang paling kerasa. Torsi. Iya. Jujur kalau pas pakai R25 ini itu dia kerasanya pas udah di RPM menengah ke atas. RPM menengah ke atas. Kalau pas pakai Fiction dia kan 1 silinder. Iya. Rasanya udah dari RPM bawah udah narik dia. Itu sih perbedaannya. Kalau selama pakai R25 ini pernah nyoba top speed nggak? Pernah. Dapat berapa mas itu? Ini dulu pernah dapat 175. 175. Itu nyoba di mana 175? Di daerah sini, Mas. Di daerah sini. Ada daerah Pancoran namanya. Oh iya. Itu nyobanya kebetulan pas tengah malam. Tengah malam, enak banget. Aku bahkan biasanya itu habis subuh itu bisa di sana itu. Habis subuh tuh jalannya kosong gitu. Amalan juga masih belum buka gitu. Jadi nggak sungkan. Langsung. Iya. 175. Itu sudah mentok atau masih bisa lagi sebenarnya? Kayaknya masih bisa lagi. Masih bisa lagi ya. Harusnya dia mendekati 180 kan? Iya, mendekati 180. Nah, kalau dari spek mesin ataupun dari motor ini yang udah diganti aja apa aja, Mas?
Karena ini motor penggunaannya saya khususkan buat corneringan. Iya. Jadi saya nggak ngoprek mesin. Jadi Mesin standar ya? biarin aja standar. Mungkin kalau untuk yang dirubah di sektor kaki-kaki. Kaki-kaki. Ya. Ganti ban ya berarti ya? Ganti ban. Pakai ban apa ya? Ini pakai Corsa R93. Corsa yang 93. Sebenarnya depan belakang kemarinnya sama Corsa R93, iya. cuman sekarang pakai ban sabun dulu Lagi nih. pakai ban sabun ya. Karena Bener. yang sebelumnya sobek bannya Corsanya itu. Karena dia tipenya soft ya berarti Soft ya. dia. Soft ya. Soft kompon. Iya. Untuk ukurannya standar atau downsize atau upsize? Upsize. Upsize ya. Upsize dari standarnya. Kalau yang depan tuh standarnya berapa? Kalau yang depan standarnya 110 per 70. Ini Kalau naik ini udah 120 per 60. 60. Kalau yang belakang? Kalau yang belakang standarnya itu 140 kalau nggak salah. 40. Dan kemarin itu pas pakai Corsa upsize jadi 160 per 60. 160. Jadi bannya lebih donat gitu ya. Donat. Lebih donat. Jadi ketika cornering itu masih ada yang nyentuh aspal gitu ya. Isi pinggirnya masih ada lah. Nah, sekarang kan macam-macam ya selera orang. Ada yang bikin bannya donat, ada yang bikin bannya kotak di downsize gitu. Jadi tergantung sama kebutuhan gitu kan. Selera juga sih. Ya, selera. Ini untuk yang lainnya, ini shocknya diturunkan atau enggak? Shocknya Atau nggak diturunin. Cuman kalau untuk yang belakang itu kemarin sempat disetel biar dia agak kaku gitu. Oh iya ya, di ribbon ulang Nah, ya. ya. Shocknya standar tapi di setting lah. di setting ulang. Iya sih. Kalau misal pakai standarnya itu gimana? Limpung atau gimana? Kalau misalkan dibuat cornering? Dia tuh kayak kempuan gitu mas. Oh, Jadi empuk ya. ya pas nikung gitu kerasa kayak Iya, mentul-mentul gitu. Iya. Terlalu lembut ya Terlalu berarti. lembut. Iya sih. Kalau misalkan di setting keras dibuat harian juga. Nah, Itu ya. Jadi emang motor hobi. Iya. Oke, jadi tadi yang diganti itu terutama di sektor kaki-kaki ya. Jadi pakai ban Corsa 93 ya. Corsa 93, depannya di upsize. Belakang juga di upsize supaya corneringnya maksimal gitu. Terus kalau dari sektor pengereman masih pakai standar berarti? masih pakai Masih standar. pakai standar. Oke. Nah, ini juga kemarin awalnya kan ketika ketemu itu sebenarnya warnanya tuh masih merah putih ya. Tiba-tiba sekarang sudah jadi hitam. Nah, ada alasan nggak? Kenapa kok kemarin kan Vixen juga hitam gitu. Terus ini juga hitam. Apa seleranya emang hitam atau gimana? Sebenarnya warna hitam tuh menurut saya sangar gitu. Sangar ya. Kayak keren aja gitu dilihat. Dan ini kebetulan kan emang mau ganti warna sih sebenarnya. Iya. Terus waktu itu saya ngonsepinnya itu jadi kayak test bike-nya MotoGP gitu. Oh iya. Jadi test bike MotoGP kan hitam. Iya. Terus sponsor-sponsornya putih gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, kalau warna hitam putih kayaknya terlalu ini deh apa? Terlalu rame kelihatannya. Akhirnya dicoba lah pakai hitam, merah. Cuma ini iya. belum selesai nih Iya. dengan sponsornya. Iya, tapi merahnya itu masih kelihatan ya, nggak mendem di hitamnya gitu. Iya. Iya sih sama sih. Saya kemarin itu pas lihat tes motornya Marquez ya. Marquez. Nah, itu kan hitam putih ya liverynya. Terus cuma minimalis gitu kan kayak cuma Repsol atau apa gitu. Itu meskipun cuma tes bike gitu tapi kelihatannya bagus gitu, sangar gitu. Karena warna hitam. Ya, sama sih motorku kan juga hitam ya. Meskipun warna yang tak suka tuh biasanya hitam, merah, biru gitu kan yang kombinasinya biasanya itu atau putih kadang. Cuma putih jarang sih di motorku, nggak ada yang warna putih warna hitam gitu. Kebetulan warna kita juga sama-sama hitam, outfit juga sama-sama hitam, hoodie kan juga secara umum ya. Secara umum. Hitam sama ya biar nggak gampang kotor juga kan kelihatannya kalau hitam. Oke. Nah, terus untuk kedepannya nih motor ini kira-kira pengen di apa lagi sih yang mau ditambahin atau yang mau diganti gitu harapannya? Mungkin atau rencana ya? Iya. Di ini sih di sektor penerangan mau ganti pakai ini bilet. Oh iya enak sih. Sudah berarti bilet itu kan sudah keren, ada warna ininya juga ya, sama dia terang gitu terang juga. juga. Kalau lampu standarnya gimana?
kalau dari R25 ini? Lampu standarnya ya standar-standar aja sih. Biasa ya. Iya biasa. Dia masih pakai sudah LED atau belum? Belum ya? Belum. Masih halogen dia. Iya, iya. Iya sih, biasanya ketika aku lihat R25 kadang biasanya ada yang dipakai lampu alis, terus ada yang ya itu sih ganti apa namanya, lampu-lampu gitu ya. Oke. Kalau dari rantai sendiri masih standar juga ya berarti? Masih standar. Rantai under apa? Footstep? Footstep udah ditambahin ini. Oh, tambah riser ya. Iya. Biar nggak mentok ya. Bukan biar nggak mentok. Apa? Sebenarnya pakai footstep standarnya aja udah nggak mentok dia. Oh iya sih, motor sport ya. Iya. Ini ditambahin supaya ini lututnya tuh posisinya biar bisa lebih ke bawah gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Iya sih, iya. Ketika pijakan tuh lebih ke atas, maka Lututnya otomatis lebih ke bawah. Iya sih. Kemarin aku pakai ini kan, maksudnya ini basicnya naked ya, dibawa ke sirkuit GBT kan kemarin, Gelora Bung Tomo. Itu baru gini tuh kaki tuh nempel ke aspal. Nempel ke aspal gitu. Jadi itu udah kayak ya gimana ya, harusnya tambah racer sih. Kalau sport kayaknya memang sudah nggak mentok ya, terus ini biar lebih turun lagi gitu lah. Iya. Gitu. Oke. Oh ya, tadi selain ganti sektor lampu, ada lagi nggak kira-kira yang ingin diubah dari motor ini? Mungkin stangnya sih mas. Stang. Ya, ini kan stangnya masih standar. Stang rem. Stangnya mau ganti apa rencana? Kayak Bipro sih. Bipro. Oh iya. Aftermarket. Ya kan aslinya nggak underyoke kan. Iya, nggak underyoke. Ini saya custom supaya bisa underyoke. Iya. Ya, tadi kan tak kiranya diturunkan, ternyata itu memang sebenarnya space buat stang ya. Stang iya. Oh, nggak mentok tapi? Enggak. Nggak kayak Honda sih. Honda mentok terus sih. Gitu. Oke, ada lagi selain stang mungkin? Sama single seater mungkin. Single seater ya. Karena emang ya motor hobi ya, buat single aja ya, gitu, buat nggak single apa-apa aja kan. Kalau motor harian ya udah standar aja, aman nih. Oke, sama satu lagi ya mungkin pertanyaan selain R25 ini. It was at this moment that he knew he fucked up. Selain R25 ini, apa sih sebenarnya motor impian yang pengen kamu punya nantinya gitu? Kalau motor impian sih ada dua sih mas. Dua. Di sektor 600 cc sama 1000 cc. Iya. Kalau 600 itu Yamaha R6. Ya. Terus kalau yang 1000 cc udah pasti R1. Nah ini ya, fanboynya Yamaha ternyata. Dari 150, 250, 600 sampai 1000-nya Yamaha semua. Kenapa kok? Jadi apa kok suka sama Yamaha? Kok nggak Honda atau Suzuki kan yang terkenalnya juga di terkait power gitu juga enak gitu. Jujur awal suka Yamaha itu dari ini mas, dari Valentino Rossi. Dari situ taunya motor kenceng ya Yamaha gitu. Karena berjayanya juga pas di Yamaha juga ya. Pensiunnya kemarin juga di Yamaha ya. Yamaha juga. Emang udah jadi trademarknya Rossi juga ya, sama Yamaha tuh udah iklan di mana-mana udah Rossi. Pokoknya kalau ada Rossi berarti Yamaha gitu. Jadi kalau ada Honda pakai livery Yamaha, pakai livery Rossi itu kayak agak afdol. Kalau Honda kan biasanya Marquez, Hayden atau siapapun gitu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, bincang singkat dengan Mas Alvan. Kalau misalkan kalian ada kritik saran sama konten ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bro Alvan yang udah bersedia untuk kita ngonten bareng, terus kita bincang singkat ini. Semoga nanti impian-impian yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai. Amin. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial dari Mas Alvan, nanti saya tulis di bawah. Sama punya channel YouTube juga? Punya tapi lagi udah lama nggak aktif. Gak apa-apa lah, nanti dicantumkan di bawah juga ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ki.